Selamat siang dokter, mau pengen nanya ini, apakah benar para medis Rumah Sakit GL Tobing terkonfirmasi COVID-19 saat ini? Iya Bang, jadi memang sebelumnya kami semua untuk para nakes di Rumah Sakit GL Tobing ini semuanya itu pasti ada terkena paparan dari COVID-19 karena memang kami langsung terjun ke ke pasien untuk merawat pasiennya sendiri. Nah, menurut berita yang sudah beredar di masyarakat juga, memang ada beberapa nakes kita yang bekerja di sini itu yang terkonfirmasi positif COVID-19, Bang. Bagaimana dengan berita bahwa yang sangat menghebohkan itu sehingga Dinas Kesehatan itu membuat heboh di kampung dan mempermalukan keluarga para medis? Iya Bang, jadi memang saya juga ada mendengar beberapa berita bahwa keluarga dari nakes-nakes kita itu seperti tersudutkan oleh karena adanya laporan-laporan dari pihak Dinkes di kabupaten kota bahwa tenaga kerja kesehatan kita itu terpapar COVID-19. Jadi akhirnya keluarga mereka yang di kampung itu merasa malu atau merasa tersingkirkan oleh karena berita itu. Dan kami Bang sangat menyayangkan dan sangat kecewa dengan tersebarnya berita tersebut karena bagaimanapun itu sudah melanggar kode etik kerahasiaan status pasien kita Bang, yang dimana seharusnya yang menurut saya setelah diperiksakan di swab itu harusnya setelah dikirim hasilnya ke laboratorium USU dan jika hasilnya keluar itu harusnya diberikan langsung oleh pihak Dinkes ke rumah sakit yang bersangkutan. Jadi sebenarnya untuk SOP-nya tidak boleh tersebar luas kemanapun, apalagi sampai ke masyarakat Bang. Nah itu, bagaimana rupanya SOP-nya sehingga bocor termasuk katakan ini rahasia kepada masyarakat? Iya, jadi Bang harusnya memang dari pihak Dinkes sendiri itu menjaga data yang sudah diperiksakan di laboratorium USU bahkan yang di laboratorium Jakarta untuk langsung disampaikan ke pihak GL Tobing. Ya memang ini semua Bang mungkin di luar kendali kita, tetapi saya harap ke depannya jika ada nanti nakes yang akan diswab kembali, itu saya sangat memohonkan kepada pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara agar bisa menjaga kerahasiaan data-data tenaga kerja kesehatan atau pasien yang akan diswab berikutnya Bang, agar tidak terulang lagi berita yang menghebohkan dari keluarga tenaga kerja kesehatan yang dimana juga akan menjadi tekanan psikis bagi mereka yang sedang dirawat sekarang Bang. Bagaimana tentang kebijaksanaan dari sejak tanggal 2 kemarin? Oh, kalau yang sejak tanggal 2 kemarin memang seperti yang sudah masyarakat juga tahu bahwa kami kemarin sempat tanda kutip diusir dari hotel ini bahwa karena kami tidak setuju dengan SOP yang mengatakan bahwa kami diharuskan untuk pindah dari 1 orang 1 kamar menjadi 2 orang 1 kamar. Nah memang semenjak tanggal 2 Mei tersebut kami di hotel ini kami tetap setia dan lanjut untuk tetap mengikuti prosedur itu karena kami memikirkan semua pasien-pasien yang tentunya masih ada di luar sana yang harus kami rawat di GL Tobing. Maka kami mematuhi arahan dari Dinkes tersebut yang mengatakan alasannya bahwa karena ada over budget atau kekurangan dana, dan kami berusaha Bang untuk memaklumi itu, akhirnya kami tetap lanjut dengan 1 orang 2 kamar. Jadi setelah kami 1 orang 2 kamar, kami ya memang akhirnya SOP untuk physical distancing itu jadi tidak terlaksanakan Bang, karena biar bagaimanapun kami pegang remote yang sama, kami pegang pintu gagang kamar mandi yang sama, kami jarak di kamar itu juga sangat sempit Bang. Begitu juga satu lagi Bang untuk masalah bus yang dulunya juga kami dijaga physical distancingnya dengan bus besar dari Pemprov. Iya. Sekarang kami itu pulang pergi sudah dengan bus yang kecil sehingga jarak kami antar 1 orang dengan orang lain itu bahkan ada yang bersentuhan Bang. Iya ya, gitu ya. Oke. Pak Dokter, ada yang mau ditambahkan? Ya, harapannya tuh sama dinas provinsi dan juga dinas-dinas yang terkait penanganan COVID-19 untuk hasil swab tenaga kesehatan yang sudah merelakan dirinya untuk bekerja menangani COVID, untuk dijaga privasinya, untuk dijaga haknya, agar hak-hak
seperti itu tidak terulang lagi seperti yang terjadi pada rekan-rekan kami sebelumnya, ya kami juga jadi was-was untuk dilakukan pemeriksaan swab kalau hasilnya nanti kami dibocorkan. Ya. Gitu Jadi ya. harapannya untuk dinas yang terkait, dinas satuan gugus tugas dan juga dinas kesehatan, tolonglah untuk diperbaiki masalah SOP pemberian penyampaian hasil swabnya. Gitu ya, Dok, ya. Terima kasih, Bang. Dok, ada mau ditambahin? Dokter? Mau sekedar tambahan, kami di sini di Nakes ini ya dari masalah insentif sebagian Maaf, sudah. dengan siapa, Pak? Saya dengan Lambok. Lambok, ya. Kami Sebagai di apa? Sebagai penata anestesi. Ya. Kami di sini sebagai nakes yang diambil dari luar datang untuk menangani pasien COVID-19 ini dengan tujuan untuk menangani pasien-pasien COVID-19 dan kami meninggalkan tempat pekerjaan kami yang sebelumnya. Ya. Jadi kami ini udah ke gugus untuk COVID-19 dengan ada insentif dan pekerjaan kami pun di luar tidak ada lagi. Jadi berharap sih insentifnya mohon dikeluarkan secepatnya dan teman-teman sebagian memang sudah ada yang sudah keluar. Tapi dari jangka yang waktu pertama keluar sampai dengan hari yang kami sekarang juga belum cair, sudah ada hampir 1 minggu. Oh, berarti belum keluar ya? Belum Pak, ya? keluar. Belum keluar ya. Memang Ada berapa medis yang belum keluar insentifnya? Sampai saat ini saya hanya dengar informasinya ada 14 orang 14 lagi medis orang yang lagi. belum keluar insentifnya, Pak. Oh, gitu ya. Jadi kami sudah menanyakan kepada gugus depan, mereka kadang tidak bisa menjawab dan malah menjanji-janjikan aja dan selalu ada permasalahannya selalu di inspektorat yang bermasalah. Oh, gitu ya. Ini bagaimana cara komunikasinya? Kita udah menanyakan tapi kami tidak ada kejelasan yang pasti untuk diri kami. Selalu seperti dilempar-lemparkan informasinya. Gitu, Pak ya. Iya. Oh, oke. Pak, ada bisa kasih tambahan, Pak? Saya rasa Dengan siapa, Pak? saya rasa sudah cukup. Cukup. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan saya dengan Dr. Gonggong Putar. Bapak Dokter Gambung Butar-Butar. Oke. Ini ya, Pak. Ini dengan siapa, Pak? Nama saya Tidi Purba. Iya. Kalau untuk tambahan sih harapannya hampir sama sih. Kita kan sangat bersyukur kita dilakukan tindakan PCR atau swab. Iya. Nah, tapi kecewanya kita sebagai tenaga medis yang berjuang langsung menangani pasien COVID, kenapa data rahasia lah bisa saya bilang, harusnya dari dinas kesehatan mengirim langsung ke rumah sakit, ini kami malah banyak orang yang mengetahui lebih dulu daripada pihak rumah sakit tempat Iya. kami bertugas. Gitu ya. Iya. Gimana kelanjutannya jika seandainya ini masih terjadi, dinas kesehatan mempermalukan, tanda kutip saya katakan itu mempermalukan keluarga, mempermalukan daripada para medis di sini, bagaimana tanggapannya? Kalau mempermalukan tanggapannya, saya nggak bisa banyak bicara karena itu stakeholder yang terkait lah yang ini. Nanti saya bilang tanggapan-tanggapan yang lain, rupanya mereka yang lebih mempunyai kuasa. Jadi ya harapannya jangan terulang lagi aja. Jangan terulang lagi. Itu Pak Teddy ya. Kalau Pak Dr. Greg gimana? Apa kira-kira statementnya bagi Dinkes? Ya, sebelumnya memang saya tetap berterima kasih banyak yang sudah bisa diterima di sini melalui organisasi profesi, dan saya harap pihak Dinkes tetap menjalin komunikasi yang baik dengan semua organisasi profesi termasuk PGUI, PBNI, dan organisasi profesi lainnya yang terkait di Nakes ini. Dan saya harap juga nanti semuanya SOP juga sesuai dengan SOP. Setelah nanti kami semuanya juga di swab, karena kami semuanya di sini sudah menjadi ODP, kami harap kami juga nanti setelah di swab bisa dikarantinakan, atau bagaimana nanti kebijakan dari pihak Dinkes, karena kalau nanti mungkin kami akan melanjutkan kerja kembali setelah kami di swab, maka mungkin nanti hasilnya akan menjadi bias. Dan saya berharap juga kepada keluarga-keluarga dari pasien
yang memang sudah menerima berita ini, saya harapkan tetap tabah, tetap kuat. Kita semua sama-sama berjuang di sini untuk memutus rantai penularan COVID. Dan saya harap juga sama seperti teman-teman dokter dan tenaga kerja kesehatan lainnya, agar hal ini tidak terulang lagi. Karena kalau bagaimanapun nanti pasti masyarakat dan keluarga dari keluarga pasien juga pasti akan mengambil tindakan tegas, saya kira. Nah, gitu Pak ya. Oke Pak. Oke guys, kita coba ngecek dulu salah satu kamar di hotel ini. Permisi. Siapa? Permisi. Halo, boleh sebentar melihat kondisi kamarnya, Dok? Oh, boleh. Lagi ngapain ini, Dok? Ini sedang nyetrika Bang, mau kemas-kemas mau dinas. Wah, dokter nyetrika sendiri. Oh iya Bang, iya. Oh, inilah kondisi kamar kita yang satu kamar 2 orang. Wah, lengkap ya makanannya. Cuma masalahnya Dok, ini pakaiannya kok banyak kali yang digantung. Ini sama pakaian teman sekamar juga di ini Bang. Oh, teman satu kamar dibuat kayak gini. Waduh, gimana ini Dok social distancingnya nih? Nah itulah susahnya di sini social distancingnya karena kita 2 orang satu kamar. Nah, jadi gini tempat tidurnya ya? Iya, kita dipisah biasanya Bang. Oh, jaraknya sedikit ya. Iya. Terus kalau nyetrika di sini berarti nyucinya di sini juga, Dokter? Kalau saya nyutikan di sini juga. Boleh tengok di mana tempat nyucinya, Dokter? Di kamar mandi Bang, silakan. Waduh. Oh, di wastafel nyucinya, Dokter ya? Iya, kita nggak ada ember disediakan di sini Bang. Wah, pakaian pun digantung. Iya. Beginilah kondisinya kami yang bertugas untuk menangani COVID. Oke. Kenapa, Dokter?